Jangan memperspektifkan anak-anak yang mau masuk ilmu komunikasi adalah anak yang harus jago komunikasi, harus jago ngomong, harus pede di depan kamera. Enggak, actually when you into sama ikom itu 85% itu menulis daripada berbicara. California's got me looking like a beach bum. Sun up in my hair, I'm rocking Long Beachy curls. I'm feeling like a Cali girl. Hai, halo semuanya, balik lagi bersama aku, Rastefani. Di videoku kali ini aku membawa bintang tamu yang bernama Diva Nabila. Dan kebetulan dia ini teman satu kampus aku. Terus kita berdua sekarang udah sama-sama lulus kan ya. Kita lulusan ilmu komunikasi dan kita sama-sama di konsentrasi public relation. Terus di videoku kali ini aku bakal menceritakan, enggak sih bukan aku yang cerita, tapi dia yang cerita tentang pekerjaannya dia. Karena memang pekerjaannya dia tuh masih berhubungan sama perikom-ikoman ya. Benar. Iya. Oke, mungkin kita langsung aja ya ke orangnya, ke bintang tamunya. Pertama, mungkin perkenalan dulu sama kalian-kalian yang baru datang di sini. Halo semuanya, kenalin aku Diva Nabila, aku temennya Ras, dan kali ini aku akan berbagi tentang pekerjaan aku disuruh sama Ras. Soalnya kalian datang ke sini pasti nyari info tentang ilmu komunikasi gitu-gitu kan. Yeah. Terus sebenarnya aku tuh udah jarang ya guys bahas tentang jurusan ilmu komunikasi, tapi karena sekarangnya kita udah bekerja nih, udah lulus, jadi ya bisa lah dibahas dikit-dikit tentang pekerjaan kayak gitu-gitu. Langsung aja tanya kali ya, karena sudah berkenalan nih, namanya Kak Diva. Kak Diva, kamu tuh di sini bekerja sebagai apa dan di mana? Oke, jadi aku sebenarnya punya beberapa pekerjaan yang masih berbau dengan perikoman sih sebenarnya. Yang pertama, aku jadi social media spesialis juga, dan konten strategis juga, dan marketing communication juga di 3 tempat berbeda. Ini kamu kerja di bagian itu, emang kamunya pengen di bagian itu atau dapatnya bagian itu? Awalnya sebenarnya awalnya dapat social media spesialis dulu, zaman 2,5 tahun yang lalu kalau nggak salah. Itu dulu, terus kayak mungkin karena aku sering bikin konten dulu kali ya, dulu zaman covid tuh aku sering bikin konten, dipanggil lah aku untuk ngurusin konten. Awalnya cuma social media spesialis, tapi lambat laun 2 tahun setengah berlalu akhirnya dapat ya merambah gitu, jadi berkembang gitu kerjaanku. Dan ternyata aku enjoy banget sih masalah perkontenan tuh, aku seneng banget, dan apapun yang berbau marketing communication itu aku tuh seneng banget, Ras. Sumpah. Ya karena udah passion di situ sih. Bener. Jadinya kalau ngejalaninnya suka, ya nggak sih? Lanjut ke pertanyaan selanjutnya adalah, sumpah ini nggak ada skrip ya sebenarnya guys, jadi kayak ya udah ngalir aja. Pertanyaan kedua adalah, kamu kerja itu dari kapan? 2018 awal kali ya, semester 2 akhir ke semester 3. Dan itu kerjaannya apa? Kerjaannya dulu masih time management di kayak brand kecil, PH kecil yang kayak ngurusin BTS SMA gitu. Jadi emang udah banyak lah jam terbangnya. Karena kamu, kalau aku lihat nih ya, karena dia tuh kayak yang kerja nggak ada diemnya gitu loh. Waktu aku semester 2 kan kamu mulai? Ya. Aku semester 2 aja tuh kayaknya masih seneng-seneng aja, kayak ke kafe, terus ke mall kayak gitu-gitu. Bener. Iya. Kamu pernah kerja di kopian gak sih? Pernah dong, gila. Kerja di kopian yang bagian kayak waiters, barista. Dulu aku habis dari time management tuh aku kerja di kafe ruang dulu, ingat gak namanya zaman dulu. Aku jadi barista sebulan toh, tapi karena ternyata nggak passion ya saya. Bego nih masalahnya. Tapi kamu emang sebelumnya udah pernah apa? Kerja di kafe sebelumnya belum pernah. Baru itu nyoba my first time banget itu. Kok boleh jadi barista? Biasa dapat orang dalam saya. Jadi kayak sambil belajar gitu nggak sih? Sambil belajar gitu. Jadi misalnya kalau di interview, kenapa kamu tertarik sama kopi? Jawaban gue klasik banget. Saya ingin menambah pengalaman baru. Gitu. Biasanya orang jawabnya kayak gitu sih. Iya. Buat nambah pengalaman. Bener, kayak gitu. Jadi dulu aku pernah kerja di kafe. Gila, gue dulu barista loh, Ras. Jangan salah. Kalau emang kebanyakan anak-anak kuliah itu ngambil part time-nya itu ya di kafe nggak sih? Kalau nggak jadi waitress, jadi baristanya, kasir. Soalnya pengalaman aku dulu, aku kerja di kafenya tuh semester 3 dan jadi kasir dan waitress.
merangkap gitu. Merangkap ya, Jadi pasti barista selalu nggak merangkap. bisa karena aku tidak bisa membuat kopi. Oke, pertanyaan ketiga ya berarti. Itu kan tadi nyertain yang dulu dia kerja apa aja. Terus sekarang kan kamu di social media strategis nih. Betul. Itu kerjaan kamu tuh ngapain sih sebenarnya? Ada social media spesialis, social ada media konten spesialis. strategis atau social media strategis, social media spesialis sama social media strategis tuh mirip-mirip. Cut. Jadi aku ada social media spesialis, ada konten strategis, ada juga marketing communication. Nah, social media spesialis sendiri itu kita kayak ngurusin ngerangkap semuanya, mulai dari konten plan, copywriting, upload, balesin komen, jadi admin, itu semuanya tuh dirangkap oleh social media spesialis. Terus kalau konten strategis, dia sama seperti content plan, di mana dia fokusnya hanya mengurusin masalah membuat content plan. Seperti itu. Terus kalau marketing communication, dia berbeda lagi. Jadi marketing communication ini sebenarnya luas jangkauannya. Hanya saja kalau di tempat kerjaku itu kayak jatuhnya jadi mirip kayak digital marketing. Tapi tipis seperti business development juga. Dimana sebenarnya ya itu kayaknya marketing communication tuh kombinasi dari dua hal itu kalau di tempat aku. Kenapa? Karena di sini aku ya mantauin anak-anak tim sosmedku, kemudian aku juga bantu mereka untuk membuat sebuah konten, terus aku bikin campaign. Yang bikin campaign itu aku. Kemudian mikirin promotion ke depan mau apa. Ya marketing communicationnya mau dibawa kemana, menjalin komunitasnya mau kemana, siapa yang akan menjalin komunitas itu aku. Sana tuh bagian PR kan. Jadi itu markom di tempat kerjaku tuh udah kayak ngerangkap semuanya. Gitu, yang bikin event juga, yang bikin event, ngurusin event, riset lapangan, itu aku kayak gitu. Jadi tadi ada 3 jenisnya kan ya. Nah dari ketiga itu sebenarnya kurang lebih kerjaannya ya hampir-hampir sama nggak sih? Benar. Intinya mah ngebuat konten. Pokoknya gimana caranya kita bisa nge-branding si tempat kerjanya itu, ya, atau perusahaannya itu, untuk bisa dikenal orang. Betul. Melalui sosial media kayak Benar gitu kan. sekali. Tapi dengan cara yang berbeda-beda ya. Maksudnya dengan cara yang berbeda, dengan konsentrasi yang berbeda, dan tanggung jawab cangkupannya yang berbeda-beda gitu. Scope of work-nya beda-beda. Terus nih ya, kalau boleh tahu, aku udah tahu sih sebenarnya. Mereka yang belum tahu nih, kalau boleh tahu, kamu itu kerja jadi bagian itu di perusahaan kayak gimana? Apakah perusahaan retail atau apa? Enggak, aku di kafe-kafe. Jadi aku megang beberapa kafe, dan ya itu tadi di setiap kafe itu aku punya jabatannya sendiri-sendiri kayak gitu. Mungkin kayak yang orang-orang tahu kerja di coffee shop itu cuman sekedar kayak jadi barista, jadi waitress, segala macamnya itu. Padahal ada bidang lainnya kan. Bidang lain yang di dalam yang nggak terlihat kayak si Diva ini. Banyak hal di dalam kafe tuh yang kita tuh nggak pernah tahu juga sebenarnya. Kayak maksudnya kan orang pasti fokusnya kalau ke kafe, ya udah yang dia lihat yang di depan bar gitu. Padahal orang-orang di balik bar itu juga penting gitu loh. Karena kan sekarang dunia kita kan ada 5.0 lagi ya, udah bukan 4.0 lagi gitu loh. Sehingga hal yang berbau marketing itu udah nggak bisa yang cuma marketing sales doang gitu. Maksudnya marketing yang dengan cara marketing sales perlu, tapi maksudnya karena kita berada di era yang lebih, era 5.0 ini, kita jadi berkembang gitu loh, Ras. Dengan adanya marketing communication di beberapa kafe yang udah terbuka ya matanya gitu, bahwa ternyata dari branding sosial media itu bisa memanggil banyak banget audiens kayak gitu. Bahkan gak hanya itu, dengan kita membuat sebuah campaign pada sosial media kita, pada klien kita, membuat sebuah event, menjalin sebuah komunitas dengan klien kita, itu akan memperbesar dan memperluas adanya sebuah potensi atas target audiens itu sendiri gitu. Nah yang kayak gitu-gitu kan biasanya kan orang tuh suka lupa untuk membangun itu gitu. Biasanya orang fokus sama marketing salesnya gitu, penjualan. Padahal dari penjualan ini bisa juga dengan cara yang lain gitu. Itu perlu, bener, marketing sales itu perlu. Cuman ternyata masih banyak hal di luar daripada marketing sales yang kita bisa lo pakai cara lain untuk bisa manggil banyak pelanggan kayak gitu. Itulah pentingnya sebenarnya positioning si marketing communication ini atau si PR itu sendiri. Jadi emang kayaknya zaman sekarang perusahaan-perusahaan atau coffee shop bahkan emang butuh banget gak sih orang-orang di bidang marketing communication gitu? Iya, butuh banget. Cuman ya itu, maksudnya karena kita tinggal di Malang ya, tidak semua orang itu paham seberapa krusialnya positioning tersebut. Karena
ya entah karena memang belum update aja atau memang mereka belum tahu aja gitu tentang hal itu. Kalau di Jakarta hal ini sudah menjadi hal yang biasa. Kenapa? Karena mereka sudah lebih dulu mengetahui informasi tersebut, mereka ngerti value-nya, mereka ngerti positioning tersebut, jadi mereka tuh udah terbiasa sama si markom, PR dan segala macamnya. Buat mereka digital marketing, markom, konten strategi, social media specialist itu udah punya lahannya sendiri-sendiri. Kalau di sini nggak bisa kayak gitu, tahu sendiri di Malang kan ya itu tadi kurang informasi, kemudian nggak semuanya bisa melek akan strategi market yang seperti itu, sehingga mereka mikir oh ya udah markom itu sama semuanya begini, padahal beda. Digital marketing itu sendiri, business development itu sendiri, markom itu juga sendiri, PR itu juga sendiri kayak gitu loh. Aku aja juga baru tahu Dip kayaknya. Iya. Kemarin waktu aku kerja, aku jadi konten strategis, tapi jatuhnya tuh malah kayak konten kreatornya gitu. Iya, jadi konten. Oh iya, konten kreator juga beda lagi tuh sebenarnya sama media spesialis. Itu kayak udah bisa dibeda-bedakan gitu loh, punya job desk-nya masing-masing. Benar. Karena mulai dari scriptingnya, riset segala macam, dan take video bahkan ngedit itu yang lakuin aku sendiri. Benar. Sampai ke upload itu aku sendiri gitu. Menurut aku nggak bisa kayak gitu. Kalau yang berbau marketing communication berarti kan kamu masuknya marketing communication ya? Iya, kan? masuknya di marketing. Bagianmu sebenarnya awalnya hanya konten strategis. Iya, konten strategis itu job desk scope of work-nya adalah riset konten, kemudian riset campaign, kemudian analyzing sosial mediamu, kemudian kamu membuat plan atas kontenmu. Cukup sampai situ. Masalah eksekutor itu juga udah beda lagi. Eksekutor kontenmu itu udah beda lagi. Itu social media managers yang akan mengatur execute idemu. Kemudian yang bagian produksi itu beda lagi. Itu tim produksi sendiri. Nah, tim produksi ini mencakup si content creator itu tadi. Iya. Kayak gitu. Dan content creator juga termasuk di dalamnya adalah editing. Nah, bagian upload itu seharusnya beda lagi. Yang upload itu si social media specialist itu atau sosial media admin yang akan mengurusi peruploadan, copywriting, pembalasan DM dan komen. Cuman kan ternyata nggak banyak orang mengetahui part-part tersebut gitu. Orang mikirnya satu job desk, satu name job desk untuk scope of work yang banyak, sedangkan tidak seperti itu. Dan biasanya dalam hal seperti itu harusnya kamu butuh tim, kamu nggak bisa sendiri. Karena bagian content creator itu ada yang nge-take, ada yang nge-video, ada yang ngedit, desain, ada yang illustrator, ada yang jadi talentnya, kayak gitu. Jadi content creator itu mencangkup 5 hal tersebut. 5 orang kamu ambil sendiri. Oh ya, aku mau nanya, waktu kamu di kerjaanmu yang sekarang ini, itu kamu juga ikut turun lapangan gitu nggak sih? Kayak pas ngebuat kontennya gitu? Kalau aku ngerasanya tim aku masih perlu masih perlu pantauan aku. Karena ya itu juga udah bagian dari responsibility seorang marketing communication adalah nggak turun tangan sih, lebih ke cuman mantau aja gimana nih progres anak-anakku nge-take lancar atau tidak. Kemudian biasanya mereka, soalnya kalau ada aku di tempat itu pekerjaan tuh akan jauh lebih cepet gitu loh. Kenapa? Karena ada yang ngarahin. Udah ada yang ngarahin, terus kayak mereka kalau nge-tag juga udah tahu kayak, "Mbak ini gimana nih?" Oke. Jadi ada aku langsung, jadi bisa tanya langsung. Kalau aku di luar kan dia harus nunggu aku bales. Ya kalau aku lagi megang HP terus gitu-gitu loh. Jadi sebenarnya tidak menjadi kewajiban banget, enggak. Cuman akan alangkah lebih baik ketika aku juga into ke situ agar aku mengetahui dan engage sama anak-anakku. Kenapa aku perlu engage? Karena dengan begitu core dalam teamwork kita bagus, sehingga output konten juga bagus gitu. Karena ide mau sebagus apapun, mau sebeda apapun, kalau teamworknya nggak bagus, ininya core-nya nggak oke, ya outputnya akan jadi biasa aja gitu. Kenapa? Karena communication building-nya kurang kayak gitu. Yes. Kamu dalam 1 minggu itu kerjanya berapa jam? Terus ke kantornya kapan aja? Sebelum aku resign dari tempatku yang satu, itu aku every month to Friday itu aku ke kantor. Ke kantor itu siang jam 1. Pokoknya aku di kantor tuh 4-5 jam wajib itu. Jam 1 sampai jam 4 atau jam 5 gitu kan. Kemudian tapi biasanya pagi sebelum ke kantor kalau ada urusan di tempat kerjaku yang lain, aku ke tempat kerjaku yang lain dulu. Kemudian baru aku lanjut ke kantorku yang satu. Terus abis itu Sabtu Minggu aku ngajar. Karena kan aku juga ngajar private lesson anak. Nah, jadi Sabtu Minggu aku ngajar, paginya, siang atau sorenya aku meeting sama anak-anakku di tempat kerjaku yang lain, yang aku bilang aku markom di tempat itu. Sehingga pasti karena kita weekly meet itu, jadi ya
Di weekend itu kita pasti meeting. Jadi kalau misalnya ditanya kantornya di mana, ya di coffee shopnya itu nggak sih? Di cafe shop itu tersebut, dan beberapa tempat aku wajib stay di kantor, tapi cuma 4-5 jam. Beberapa tempat nggak wajib di kantor, aku hybrid, bisa di mana-mana. Nah yang penting responsibility-nya selesai kayak gitu. Yang penting kerjaannya kelar guys. Iya, karena itu yang paling penting sebenarnya. Mau hybrid mau kayak gimana, kalau kerjaannya nggak selesai ya percuma. Dan emang kebanyakan aku ngeliatnya gitu sih, kayak teman-temanku tuh kerjanya kebanyakan yang hybrid gitu. Jadi dia nggak yang mesti harus ke kantor. Benar. Dia kadang kerjanya ya dari rumah, pas lagi ngebuat konten plan itu ya dari rumah kayak gitu kan. Iya, jadi kayaknya kalau misalnya kerjaan yang hybrid itu lebih enak nggak sih? Kalau menurut aku sih lebih enak daripada kerja yang ke kantor. Walaupun aku belum pernah ngerasain. Tapi aku ngeliat teman-temanku, kamu, terus ada lagi temanku yang lain itu kayak kerjanya tuh nyantai gak sih nih? Kalau aku ngeliatnya kalian tuh kayak nyantai gitu loh. Gak tau lagi bebannya kalian. Wow, bebannya jangan tanya dong. Pasti kayak berat deh kayak. Berat. Dibilang nyantai segi waktu iya, karena semuanya kita ya waktu itu dipegang kita gitu loh. Kita yang ngatur gitu. Cuman dibilang nyantai banget ya enggak, karena kan semuanya kan punya target deadline ya Ce, gitu kan, target deadline. Kemudian apalagi untuk aku kan pasti dengan semakin tinggi jabatan tuh semakin tinggi juga tekanannya sebenarnya, responsibility-nya juga makin besar gitu loh. Jadi sebenarnya kalau dibilang nyantai iya dalam segi waktu iya, tapi kalau dari segi pikiran terus beban pasti itu punya sendiri lah gitu, pasti punya tantangannya sendiri, punya bebannya sendiri. Pernah kepikiran nggak kayak nanti aku kerja nggak di bagian ini lagi? Enggak. Jadi kamu pengen tetap ada di jalur ini? Iya, karena actually aku orang yang cukup ini ya, nggak gampang bosen. Tapi aku tuh cuman bosenannya tuh bosen di kantor gitu. Terus bosen cuman satu, pegang satu gitu. Enggak, bosennya bukan berarti aku aku nggak mau di bidang ini lagi, enggak. Aku malah ketika aku kayak gitu mikirnya, oh berarti banyak hal yang masih belum aku tahu. Ketika aku udah mulai bosen, aku coba ubah perspektifku dengan, oh nggak bisa nih kalau cuman kayak gini bosen, akhirnya gue udah nggak bisa. Gue harus pokoknya aku harus sampai di titik aku bisa menguasai hal tersebut, nggak pakai mikir lagi. Orang nanya aku udah tahu jawabannya, tak kayak gitu. Dan itu aku belum banget sampai di situ gitu. Kalau bosen sementara oke, tapi kalau bosen sampai ngebuat aku kepikiran kerjaan yang lain, enggak sih Ras. Lagi-lagi ya namanya itu dream job ya. Iya berarti kan aku ada enjoy di bidang itu gitu. Kan kamu tahu sendiri aku bahkan S2 aku mau ngambil itu kan. Dia mau S2 guys. Iya, strategic communication. Keren. Orang-orang S2 tuh harus yang udah niat banget gak sih? Iyalah. Karena kalau kata orang-orang nggak mudah S2 itu. Nggak mudah. Kita ngerjain skripsi aja kayak bener. Apalagi S2 itu kan kebanyakan penelitian semua. Bener, ditambah lagi kan aku nggak pintar-pintar amat, Ras. Aku nih goblok. Bohong. Demi Allah. Dia anak IPA guys. Dulu. Tapi kan aku cerita, aku ranking 15-13. Aku nggak ranking 5 atau 3 lah ya. Tapi kamu anak IPA dan menurut aku nggak tahu sih, karena aku anak IPS ya. Aku lihat kayak anak IPA tuh pinter-pinter gitu. Seakan-akan. Tapi actually enggak juga. Buktinya ada anak IPA yang goblok seperti saya. Ini gimana ceritanya? Tapi gini loh Dip, kalau aku ngelihatnya ya. Walaupun kamu itu nggak pinter mungkin di bidang akademik atau yang lainnya itu, tapi bukan mungkin, itu pasti. Iya. Aku nggak mau bilang kamu tidak pinter, tapi karena kelebihanmu adalah kamu bahkan ya menurut aku dari segi public speaking itu kamu lebih bagus dari aku, dan aku rasanya kayak oh ya udah, orang nggak pinter di bidang akademik kayak gini tapi dia pinter di bidang lain. Gitu. Betul. Para penonton nih biasanya tuh banyak yang insecure gitu loh. Kayak dia ngerasa aku tuh nggak pinter Kak. Kebanyakan yang bilang nggak pinter itu di segi ngomong, karena kan nih dia mau masuk ikom nih, terus dia selalu bilang kayak ini, tapi kalau aku nggak pinter ngomong kayak gitu, selalu bilang kayak gitu mereka ini. Klasik sekali Ras. Iya, sangat klasik kan. Sangat klasik. Gini ya, jangan memperspektifkan anak-anak yang mau masuk ilmu komunikasi adalah anak yang harus jago komunikasi, harus jago ngomong, harus pede di depan kamera. Enggak, actually when you into sama ikom itu 85% itu menulis daripada berbicara. Mau semua jurusan, AV, PR, kemudian apa satu lagi ya? Jurnal apa lagi gitu kan? Itu nulis semua isinya. Nulis semua skill. Pokoknya skill nulis. Iya, skill menulis, scripting, copywriting. Itu skill menulis tuh diasah banget di situ. Tuh. PR juga seperti itu. PR juga nggak cuman jago ngelobi orang, tapi PR juga gimana caranya proposalmu itu menarik
proposal itu kan 100% tulisan ya, Cek. Iya, betul. Gitu kan? Gimana caranya tulisan itu menarik kan? Itu perlu abilities, itu perlu skill. Gitu loh. Membuat sebuah tulisan yang menarik, membuat sebuah press release yang menarik, gitu loh. Jadi intinya kan nggak harus pinter ngomong guys kalau misalnya masuk ikom itu. Terus Nggak sama sekali. ada lagi nih yang bilang kayak gini, aku tuh mau masuk ikom tapi aku nggak bisa bahasa Inggris. Bahkan kayak aku tuh udah pernah buat video tentang itu. Terus kayak masih banyak orang yang komen kayak gitu, aku tuh nggak pinter bahasa Inggris kak. Harus pinter bahasa Inggris nggak sih masuk ikom? Langsung jawab Enggak banget. Enggak kan? Kayak ya udah, maksudnya kamu tuh masuk ikom bukan masuk jurusan bahasa Inggris. Kecuali kalau kamu masuk perusahaan besar, kemudian dia perusahaan global. Iya, kalau itu iya Nah sih. itu iya tidak bisa dipungkiri kamu harus bisa bahasa Inggris. Karena ya berhubungannya pasti sama orang-orang luar juga. Betul, Kalau kamu betul. pakai bahasa Indonesia doang, mereka mana ngerti gitu. Jadi sebenarnya nggak cuman bahasa Inggris tuh nggak cuman untuk masuk e-com atau masuk apapun. Bahasa Inggris itu adalah sebuah basic skill yang harus kita kuasain. Ya, Cause every time we need English in our life. dan kebanyakan job-job di zaman sekarang ini itu membutuhkan orang-orang yang bisa bahasa Inggris gitu. Bisa dual language. Iya, setidaknya. Nggak usah jago grammar lo harus bagus, nggak, asal ngerti apa yang apa yang diomongin sama bisa ngomong. Biarpun cuman yes, no, this kind of bla 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 bla, sekalipun grammar masih salah, yang penting tuh lo bisa nyampein message yang lo mau sampein. Dan lo ngerti sama bos lo mau ngomong apa tuh lo ngerti. Udah gitu. BTW nih buat kalian-kalian yang mungkin kepo sama nih kakak yang ada di sini, kalian bisa kepoin Instagramnya juga sih guys, karena dia juga ngebuat konten untuk dirinya sendiri gitu, untuk di-share ke kalian gitu. Follow ya Instagramnya, jangan lupa, ada di bawah sini. Ada di bawah sini Ada di guys, bawah sini, Instagram guys. aku. Iya, di Oh, follow sama aja. podcast aku, ikutin podcast aku. Oh juga. iya, kemarin juga kita habis buat podcast bareng kan ya. Iya betul. Nah, kita ngebahas tentang apa ya kemarin? Kepercayaan diri. Iya, kepercayaan dirian. Sebenarnya nih ngobrolin tentang basic, kok bisa aku ketemu sama kamu. Iya, iya. Kemudian gimana caranya, bukan gimana caranya, lebih ke ngebahas si percaya diri tuh gimana ya gitu. Oke. Ya udah ya. Mungkin ini udah agak lama ya kita. Udah detail banget, kalau Udah kurang detail detail ya nanti kita bisa bikin part 2. Atau nggak kalian komen aja mungkin di bawah ya. Iya. Nanti bisa dibantu balas sama dia juga ya. Nanti aku tanya ke dia jawabannya. Atau nanti kalian bisa DM aja di Instagram. Iya, di DM. aku. Nama Instagramku akan ada di bawah sini ya, Res, ya. Iya, kayak gitu. Di follow ya guys, jangan lupa ya. Bye. Bye. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye. Bye.